Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Muhammad Hasahlan dengan NIM 112310638 dari kelas MA23C13, mata kuliah kewirausahaan, dengan dosen pengampu Pak Haji Zenzi Tias Wirostomo, SOS MM DBA, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan peran media sosial dalam mengembangkan bisnis e-commerce. Sebelum membahas lebih dalam, mari kita pahami apa itu e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses jual beli yang dilakukan secara online menggunakan media elektronik, terutama internet. Ini mencakup berbagai jenis transaksi. Seperti bisnis to bisnis atau B2B, bisnis to customer atau B2C, dan customer to customers atau C2C. E-commerce memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi tanpa pertemuan fisik, menawarkan efisiensi dan jangkauan pasar yang lebih luas. Platform seperti Shopee dan Tokopedia merupakan contoh marketplace yang memfasilitasi e-commerce di Indonesia. Media sosial memainkan peran krusial dalam mengembangkan bisnis e-commerce dengan menyediakan platform untuk berinteraksi secara langsung antara pelaku bisnis dengan konsumen. Melalui media sosial, bisnis dapat meningkatkan branding, promosi, dan penjualan produk secara efektif. Selain itu, pelaku media sosial memungkinkan usaha untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mempermudah komunikasi, dan meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan strategi pemasaran yang tepat. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing bisnis, terutama bagi UMKM. Media sosial memainkan peran krusial dalam mengembangkan bisnis e-commerce dengan berbagai cara. Yang pertama ada pemasaran dan brand awareness. Media sosial membantu meningkatkan visibilitas merek melalui konten yang menarik yang dapat dibagikan. Ini memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua ada interaksi dan keterlibatan pelanggan. Platform ini memfasilitasi interaksi langsung antara merek dan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menciptakan komunitas di sekitar produk. Yang ketiga ada iklan berbayar. Media sosial menawarkan alat iklan yang efektif, seperti iklan tersegmentasi yang dapat mencapai target pasar secara tepat dan efisien. Yang keempat ada ulasan dan testimoni. Konsumen sering mencari ulasan sebelum membeli. Media sosial memungkinkan pelanggan berbagi pengalaman mereka yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Yang kelima ada pengumpulan data dan analisis. Bisnis dapat menganalisis perilaku pengguna di media sosial untuk memahami preferensi pelanggan, yang membantu dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Yang keenam ada promosi dan diskon. Media sosial adalah platform ideal untuk mengumumkan promosi, penjualan, dan diskon yang mendorong pembelian impulsif. Yang ketujuh ada influencer marketing. Kolaborasi dengan influencer dapat memperluas jangkauan pasar dan membangun kepercayaan melalui rekomendasi dari orang yang diikuti audiens. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, bisnis e-commerce dapat meningkatkan penjualan, memperkuat merek, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Media sosial menjadi alat utama dalam promosi dan penjualan online melalui beberapa cara. Yang pertama, targeting yang tepat.
Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok memungkinkan bisnis untuk menargetkan iklan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna, sehingga menjangkau audiens yang lebih relevan. Yang kedua, ada konten visual yang menarik. Media sosial memungkinkan penggunaan gambar dan video yang menarik, membantu produk lebih mudah diingat, dan menarik perhatian pengguna. Yang ketiga, kampanye interaktif. Melalui kontes, kuis, dan polling, bisnis dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran merek dan mendorong penjualan. Yang keempat, ada penggunaan influencer. Kerjasama dengan influencer memungkinkan produk dipromosikan kepada audiens yang sudah mempercayai rekomendasi mereka. Ini dapat meningkatkan kredibilitas dan minat terhadap produk yang dipromosikan oleh influencer tersebut. Yang kelima, ada ulasan dan testimoni. Pelanggan dapat berbagi pengalaman positif mereka yang berfungsi sebagai bukti sosial dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Yang keenam, ada live selling. Fitur live streaming memungkinkan bisnis untuk menjual produk secara langsung, memberikan pengalaman interaktif, dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen secara real time. Yang ketujuh, ada fasilitas pembelian. Banyak platform media sosial kini menyebarkan fitur belanja langsung, memudahkan pengguna untuk membeli produk tanpa meninggalkan aplikasi. Yang kedelapan, ada analisis dan penyesuaian strategi. Media sosial menyediakan alat analitik yang memungkinkan bisnis untuk melacak kinerja kampanye, memahami perilaku pengguna, dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan data-data tersebut. Dengan memanfaatkan semua fitur itu, bisnis dapat meningkatkan visibilitas, keterlibatan, yang akhirnya penjualan mereka meningkat di dalam lingkungan online. Untuk meningkatkan penjualan di e-commerce melalui media sosial, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buat konten yang menarik. Gunakan gambar dan video yang berkualitas tinggi untuk menarik perhatian pengguna. Yang kedua, ada tawarkan promosi eksklusif. Berikan diskon atau penawaran khusus untuk pengikut media sosial e-commerce Anda. Yang keempat, ada fitur optimalkan e-commerce. Integrasikan platform e-commerce dengan media sosial untuk memudahkan pembelian langsung. Yang kelima, ada analisis data pelanggan. Gunakan analitik untuk memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran. Selanjutnya, ada beberapa jenis konten yang paling efektif untuk mempromosikan produk di media sosial. Yang pertama, ada video pendek. Konten video yang menarik dan informatif seperti tutorial atau unboxing dapat meningkatkan minat dan keterlibatan pelanggan. Yang kedua, ada gambar berkualitas tinggi. Foto produk yang menarik dan profesional membantu menarik perhatian sehingga memudahkan audiens memahami produk yang akan mereka beli. Yang ketiga, ada stories and reels. Konten ini bersifat sementara. Ini memberikan kesempatan untuk berbagi promosi atau berita terbaru secara cepat dan efektif. Yang keempat, ada konten interaktif. Contohnya ada kuis, polling, atau tantangan yang melibatkan audiens dapat meningkatkan keterlibatan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang keenam, ada infografis. Visualisasi data atau informasi yang menarik dapat membantu menjelaskan fitur produk dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketujuh, ada behind the scenes.
Ini menunjukkan proses pembuatan produk atau kegiatan sehari-hari di perusahaan dapat memberikan keaslian dan membangun koneksi emosional dengan para audiens. Yang kedelapan ada kampanye hashtag. Kampanye ini mendorong audiens untuk menggunakan hashtag tertentu saat membagikan pengalaman mereka dengan produk yang dapat meningkatkan visibilitas dan keterlibatan pelanggan. Yang kesembilan ada live streaming. Sesi langsung untuk menunjukkan produk, menjawab pertanyaan, atau memberikan penawaran khusus dapat menarik perhatian dan mendorong penjualan. Yang terakhir ada konten edukasi. Artikel atau posting yang memberikan informasi berguna terkait produk dapat membantu audiens memahami nilai produk dan meningkatkan kepercayaan. Menggunakan kombinasi berbagai jenis konten ini dapat membantu memaksimalkan dampak promosi di media sosial. Jenis konten yang paling efektif untuk mempromosikan produk di media sosial meliputi UGC atau User Generated Content. Ya, apa itu UGC? UGC adalah konten yang dibuat oleh pengguna seperti foto atau ulasan yang membangun kepercayaan dan otentitas pelanggan. Yang kedua ada konten pendidikan. Konten yang mendidik seperti tutorial atau infografis memberikan nilai tambah dan membangun otoritas. Yang ketiga ada konten hiburan. Konten hiburan seperti meme atau video lucu menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan. Yang keempat ada product showcase. Produk showcase yang menampilkan produk melalui foto atau video itu membantu konsumen untuk memahami manfaatnya. Yang terakhir ada konten inspirasional. Konten yang memotivasi dapat menciptakan koneksi emosional dengan para audiens atau pelanggan sehingga para audiens atau pelanggan lebih tertarik dengan produk yang ditawarkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.